Hai sobat trader semua. Ya, jadi hari ini gue juga ingin sharing ya eh, latihan trading gue yang ke-13. Jadi di sini buat teman-teman yang mau aja untuk belajar dan kita sama-sama untuk berkembang. Jadi tidak ada yang merasa di sini "Oh, gue lebih pro atau dia lebih pro. Enggak, guys. Ya di sini sama-sama belajar juga. Karena yang profesional aja masih belajar terus dan akan ada ilmu terus. Jadi untuk saat ini gue coba bantu sharing apa yang gue tahu aja. Mudah-mudahan investor pemula juga dapat ilmunya juga ya. Nah buat teman-teman yang penasaran simak videonya setelah yang satu. Oke, jadi tadi udah disclaimer kan ke teman-teman semua bahwa sebenarnya forex itu adalah trading yang sangat berisiko juga. Jadi pastikan kamu latihan dulu di akun demo untuk bisa lebih mahir ya dan lebih bisa untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, gua akan coba share screen dulu ke teman-teman semua yang ada di sini. Jadi gua akan coba share screen ya di sini aplikasi MIFX ya. Seperti yang kamu lihat di layar sekarang. Ini adalah HK ya. Ini adalah HK. Oke, HK ini adalah salah satu yang ingin gue pakai untuk trading hari ini. Nah, HK ini kayak indeks Hong Kong gitu loh. Jadi HK. Ini kan ada macam-macam tuh, ada Nasdaq, ada apa lagi tuh, S&P dan lain sebagainya. Ini indeks yang HK. Nah, di sini gue menggunakan formatnya. Sekarang ini beda lagi ya, kalau sebelumnya kan nggak ada EMA kan, nah sekarang gue pakai EMA. EMA-nya itu 13, 21, 34, 90. Jadi kalau lagi kayak kondisi begini, ya kamu lihat ya, kurvanya dia sebenarnya cenderung turun. Ini tinggal nunggu waktu aja dia bakal turun, ya. Turun dulu sebelum dia naik lagi. Nah, berdasarkan kamu lihat di sini ya, ternyata dia sudah menembus dari EMA 34 juga dia sudah menembus ya, gitu. Bahkan ini menuju ke EMA 90 dan ini dia belum turun. Jadi menurut pendapat gue dan sudut pandang gue, dia akan kena di sini dulu dan dia akan baru turun. Ya, seenggak-enggaknya sampai kena situ dulu. Nah, bagaimana cara masuk posisi? Sebenarnya kalau kamu tanya sama profesional, mereka akan bilang ini posisi telat untuk masuk, ya. Karena memang udah dikit lagi. Tetapi kalau kamu perhatikan ya, kamu tarik garis trendline dari atas sini sampai ke sini, itu tuh sebenarnya udah break, ya. Udah break ke atas. Nah, kalau udah break biasanya gue ngambil yang panjang dari garis ini ke panjang yang garis ini. Ya, terus nanti diselisihin, misalkan 18 sekian, ya 18.182 dikurang sama nih 16.941 misalkan. Nah, nanti hasilnya adalah dari yang break ini, dari yang bawah sini sampai ke berapa selisihnya. Kalau tadi sih gue udah hitung, itu selisihnya berapa tuh? Pokoknya total harusnya 16.561. Jadi nanti kenaikannya itu setelah break sampai sinilah 16.561. Nah, segini nih. Ya, jadi sampai sini. Berarti kan udah lebih daripada di sininya kan. Ya, garis EMA 90-nya kan. Udah. Tapi ya kalau mau cari aman ya di sini-sini aja. Oke. Kalau mau entry level kita lihat dulu di sini. Di time frame H1 ya. 30 menit juga nggak apa-apa. Cuman gua akan coba masuk di sini aja ya. Ini berapa? Target price-nya 16.048 ya. 16.048, terus juga stop loss-nya di 15.271. Oke. 16 ribuan. 16.048 ya. 16.048. Oke. Ini gue pasang 2 lot seperti biasa. Terus stop loss-nya di sini ya. 15.274. 274. Terlalu jauh nggak? Terlalu jauh guys. Berarti kita bisa ambil yang di sini aja nih kalau mau aman. Coba di 15.505. 15.496. 15.496. Ya. Nah, ini kan sebenarnya tuh udah 1:1 kan. Ya udah, berarti kamu tinggal masuk aja nih di sini. Bye. Oke. Nah, kita tinggal tunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Ya. Nah, di sini kenapa gue pasang posisi buy juga buat teman-teman yang nggak tahu, karena memang di sini kurvanya memang lagi cenderung naik. Biasanya kalau yang naik-naik kayak gitu, nggak langsung gue
ambil tuh hasilnya gitu ya. Atau gue langsung main masuk gitu, lihat-lihat dulu gitu. Misalkan itu bisa pakai EMA ya, exponential moving average tuh. Kan ini udah profit kan? Exponential moving average. Jadi kalau pakai exponential moving average itu kita bisa bakal tahu nih, kira-kira nanti sampai mana nih? Oh, dia sudah break di EMA 34, berarti ya tunggu aja sampai EMA 90 misalkan gitu. Juga bisa. Nah ini, terserah nih lo pilihannya nunggu TP atau gimana. Gue sih udah cukup sih, tungguin aja. Sampai 300 lah. Nah belum. Emang ngeselin guys ya, kayak gini ya. Ya udah. Jadi memang tinggal itu aja, tunggu pas dia break dari yang EMA sebelumnya, oh berarti dia sudah naik terus tuh, ya akan naik terus. Itu, jadi pelajarannya kamu tuh adalah kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia udah dekatin EMA, terus kamu mau masuk, ya itu jangan sih gitu, karena riskan banget. Itu tidak gue sarankan ya guys ya. Jadi tetap kalau mau masuk pun hati-hati, ya, ada perhitungannya juga. Oke, nanti setelah hasilnya gue akan kasih tahu lebih detail lagi. Sip. Oke, jadi ternyata setelah 5 menit berlalu, hasilnya itu ya profit guys, yaitu sekitar $320. Kamu juga bisa lihat sendiri. Nah, sebelumnya kan memang kamu udah lihat tuh, udah mendekati $300 kan, cuman memang belum bisa, gue belum mau take profit dulu gitu. Ya udah, biarin dulu at least sampai $300-an. Sebenarnya gue bisa aja tunggu udah ke TP-nya itu, bisa, tapi memang butuh waktu yang lama. Dan kalau misalkan kita mau bikin video lebih cepat ya, kita harus ambil kita harus ngambil profitnya itu lebih cepat lagi. Ya, but again, bukan itu fokusnya. Fokusnya itu adalah kita dapat hasil. Ya, yang penting itu aja. Kalau misalkan yang gue pelajari dari trading forex itu adalah kita nggak boleh rakus ya. Kita nggak boleh tamak, ya kan? Kita pengen dapat untung gede, disitulah kita masuk kuburan, ya. Kuburan dalam arti adalah lo bakal kejerumus gitu ya, dalam arti lo bakal margin call. Cepat atau lambat akan bisa seperti itu, atau mungkin lo loss banyak banget gitu. Jadi selagi lo udah cukup, stop, ya. Udah cukup, ambil, gitu. Stop, gitu aja. Karena menurut kamu itu adalah hal yang mudah, tapi sebenarnya itu susah loh. Apalagi kita punya sifat yang greedy atau haus akan pengen profit terus. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, di video ini berbeda ya. Karena gue bukan ngajarin sih, gue sharing lah. Enaknya gitu kali ya. Jadi gue pakai EMA ya kan. EMA itu apa sih? Exponential Moving Average. Jadi itu gue gunain, itu biasanya 13, 21, 34, 90. Ya, jadi mau lihat nih trennya seperti apa. Oh, kalau rata-rata dia jatuhnya di 13, ya udah berarti setiap dia nanti turun di garis yang 13 itu, moving average 13, ya, itu baru kamu pasang untuk apa namanya? Naik gitu ya. Pasang untuk kayak trennya bakal up gitu ya. Kalau misalkan kurvanya dia lagi tinggi. Kalau dia lagi menurun, ya, kamu pasang pada saat dia lagi tinggi-tingginya. Gitu. Jadi ketika ada seperti itu, untuk menggunakan apa sih? Untuk apa sih EMA itu? Jadi kamu tahu nih trigger. Kalau dia tiba-tiba udah ada perubahan candlestick ya, misalkan, gue kan pernah bilang juga tuh yang soal dark cloud ya, terus juga piercing ya Pak. Sama satu lagi mother candle ya, mother candle atau inside candle itu jadi pokoknya kayak bentuk ibu hamil, mau itu bentuknya kebalik, mau bentuknya apa, nah itu indikasi di mana dia akan ada perubahan tren, seperti itu. Nah ketika ada seperti itu, terus udah deket sama garis, udah pas sama garis trennya, nah berarti itu udah siap-siap tuh. Tetapi kalau dia udah break ke bawah, ya udah berarti lo akan targetin di bawah lagi, ya. Entah misalkan udah nyentuh di angka 13 tuh, EMA 13, berarti lo targetnya di EMA 21 gitu. Atau lo mau targetnya di EMA yang paling bawah ya, yang 90. Sebenarnya bisa aja, tergantung balik lagi. Lo harus lihat secara rata-rata tuh dia turunnya paling dalam semana sih gitu. Misalkan di tren itu. Kalau dia di tren naik ya, itu paling dalam di berapa? Misalkan dia di paling dalam di 90. Ya udah nggak apa-apa lo targetnya 90. Tapi kalau misalkan dia rata-rata di 13, ya jangan lo targetnya 90, lo nggak kena-kena Pak gitu. Jadi ya lo harus lihat ya rata-rata seperti apa. Nah itu sih yang gue pengen sharingin hari ini. Nanti kan bakal ada yang tanya lagi, wah coba dong apa tools-toolsnya di review dan lain sebagainya.
boleh, makasih inputnya juga. Cuman itu perlahan juga guys gitu. Jadi gue pengen orang tuh terbiasa dulu dari DAO teori. Makanya kan dari yang pertama kan gue sharingnya DAO teori terus kan. Naik turun, oh abis ini berarti turun gitu. Itu dulu, baru nanti EMA ya kan, exponential moving average, nanti Bollinger Band ya. Terus nanti ada lagi Fibonacci dan lain sebagainya, tapi itu perlahan. Makanya gue minta teman-teman tuh untuk selalu ikutin video gue juga. Dan kalau bisa sih kita terbuka aja. Masalah salah atau benar kamu nanti tinggal ya ini sendiri aja di otak. Yang penting kamu coba belajar dulu. Karena gue pun juga begitu guys. Itu lo pikir semua trader-trader tuh sama? Enggak gitu. Ada beberapa yang mereka punya strategi unik sendiri. Ya udah, nggak apa-apa, terima aja dulu. Masalah lo terapin atau enggak itu urusan belakangan gitu. Yang penting lo dapet ilmunya dulu. Oke, mudah-mudahan sharingan gue hari ini dapat bermanfaat juga. Bila mana setelah ini kamu merasa info ini sangat bermanfaat, kamu coba bantu share aja ke sobat investor yang lain, ke teman-teman kamu, siapa tahu mereka juga pengen tahu soal ini, ya kan, pengen nambah ilmu, pengen sharingan, ya boleh juga lah gitu ya di situ. Kamu share tuh ya. Dan bila mana setelah ini kamu ingin mendaftar aplikasi MEFX, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.